喂，未叫你行啊！有幾大本事，你嘅反屁！Film diawali di sebuah penjara paling brutal. Pada hari itu, puluhan napi baru tiba di penjara tersebut. Kemudian, kita diperkenalkan dengan Ricky Oh, salah seorang tahanan baru. Ricky di penjara karena membantai seorang pemuda berandalan yang telah melecehkan dan menghabisi kekasihnya. Saat Ricky menjalani proses pemeriksaan, alarm alat monitor pendeteksi penjara tiba-tiba saja berbunyi. Tentu semua petugas sipir merasa keheranan, dikarenakan Ricky tidak membawa benda tajam, seperti pisau dan sebagainya. Dan setelah diperiksa, ditemukan puluhan peluru yang bersarang di tubuh Ricky. Dari sini kita bisa menebak bahwa Ricky Oh bukanlah seorang pria sembarangan. Di penjara tersebut, kita diperkenalkan dengan Tommy, seorang napi senior yang sering disiksa oleh geng napi penjara. Mereka sengaja menyiksa Tommy karena sebentar lagi Tommy akan keluar dari penjara ini. Tommy enggan melakukan perlawanan karena dirinya khawatir masa hukumannya akan ditambah. Tommy hanya bisa pasrah mendapat penyiksaan dari geng napi. Yang penting bagi Tommy, ia bisa segera keluar dari penjara dan bertemu lagi dengan keluarganya. Untung ada Ricky yang datang membela Tommy. Geng napi yang mengetahui kalau di dalam badan Ricky ada puluhan peluru yang bersarang, mereka pun enggan macam-macam dengannya. Karena mereka yakin Ricky yang pendiam dan misterius bukanlah seorang pria yang sembarangan. Sejak saat itu, Ricky dan Tommy menjalin hubungan persahabatan. Ricky kerap menasehati Tommy agar melakukan perlawanan ketika ditindas oleh geng napi. Ternyata Tommy masih belum dibebaskan dari penjara. Padahal masa bebasnya sudah sampai sekitar 1 bulan yang lalu. Usut punya usut, ternyata para sipir di penjara ini tidak berani membebaskan Tommy karena mereka belum mendapat izin dari kepala sipir di penjara ini. Karena sudah tidak kuat lagi menahan siksaan, akhirnya Tommy pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Mengetahui kematian Tommy, Ricky merasa sangat terpukul sekaligus murka. Karena di penjara brutal ini, hanya Tommy satu-satunya sahabat yang Ricky punya. Ricky pun akhirnya bertekad akan membalaskan dendam Tommy, yaitu dengan membantai geng napi yang selama ini selalu menindas Tommy. Di keesokan harinya, Ricky mulai beraksi, membantai 2 orang napi yang sering menindas sahabatnya, yaitu Tommy, sehingga membuat sahabatnya itu depresi, dan pada akhirnya memutuskan untuk bundir. Kemudian para sipir datang untuk mengamankan Ricky. Pada saat yang sama, Ricky dihampiri oleh Ramon, napi paling brutal di penjara ini. Ramon tidak hanya ditakuti oleh semua napi, tapi juga sangat ditakuti oleh semua petugas sipir. 2 orang napi yang tadi dihabisi oleh Ricky ternyata adalah anak buah Ramon. Akan tetapi, Ramon sama sekali tidak mempermasalahkan Ricky menghabisi kedua anak buahnya itu. Bahkan, Ramon malah ingin merekrut Ricky menjadi tangan kanannya. Apabila Ricky bersedia menjadi tangan kanannya, Ramon berjanji akan menjamin keselamatan Ricky selama mendekam di penjara ini. Tapi sebaliknya, apabila Ricky menolak, Ramon akan membuat hidup Ricky seperti berada di dalam neraka selama mendekam di penjara ini.
Namun tentu saja, Ricky menolak tawaran dari Ramon. Dikarenakan Ramon adalah dalang utama yang telah menyebabkan sahabatnya tewas, yaitu Tommy. Mendengar penolakan tersebut, Ramon langsung menugaskan para sipir membawa Ricky menemui Jarod, yaitu untuk mendapatkan hukuman, dikarenakan Ricky telah berani menolak perintah Ramon. Singkat cerita, Ricky dibawa menghadap Jarod yang merupakan wakil kepala sipir. Atas perbuatannya tadi, Ricky diberi masa tambahan hukum sebanyak 5 tahun. Kemudian, Jarod sengaja memprovokasi Ricky dengan mengeluarkan foto pacar Ricky yang ternyata sudah meninggal dunia. Jarod sengaja membuat Ricky marah dengan melecehkan foto pacarnya itu. Namun sebisa mungkin, Ricky berusaha menahan amarahnya. Di saat Ricky berusaha mengambil foto pacarnya, Jarod malah menikam tangan Ricky. Ricky yang kesabarannya sudah mulai habis, ia pun langsung mengamuk, sehingga membuat Jarod ketakutan setengah mati. Akan tetapi, Ricky tak berniat menghabisi Jarod. Yang Ricky inginkan, hanyalah mengambil foto mendiang kekasihnya. Ricky langsung mengancam akan menghabisi Jarod apabila Jarod dan anak buahnya masih terus mengganggu Ricky. Ricky yang sangat merindukan mendiang kekasihnya, hanya bisa memainkan seruling, sembari mengingat kenangan manis di masa lalu. Di keesokan harinya, Jarod lantas menugaskan Ramon untuk menghabisi Ricky. Karena selama Ricky masih bernafas di penjara ini, Jarod belum bisa tidur nyenyak. Dengan senang hati, Ramon menerima perintah dari Jarod. Karena Ramon juga geram kepada Ricky yang telah berani menolak perintahnya. Sementara itu, anak buah Ramon diburu oleh geng napi yang dipimpin oleh Joseph. Joseph sangat berambisi, ingin menghabisi Ramon dan seluruh anak buahnya. Karena Joseph sudah tidak sabar menjadi satu-satunya bos geng napi yang paling berkuasa di penjara ini. Di saat Joseph bersiap akan menghabisi Ramon, Ramon pun datang menghalanginya. Joseph berusaha menyerang Ramon, namun tentu saja Ramon mampu mengalahkannya. Kemudian, Ramon mengikat Joseph di sebuah tiang di lapangan penjara tersebut, yaitu sebagai peringatan keras agar semua napi tidak berani macam-macam lagi dengannya. Ricky yang tidak suka dengan penindasan, tentu ia tidak akan tinggal diam saja. Saat itu juga, Ricky langsung menantang Ramon berduel di lapangan penjara 1 lawan 1. Apabila Ramon kalah, Ricky meminta Ramon berjanji agar tidak mengganggu para napi di penjara ini, termasuk melepaskan Joseph. Dengan senang hati, Ramon menyanggupi tantangan dari Ricky. Karena Ramon memang berniat ingin menghabisi Ricky, sesuai perintah dari wakil kepala sipir, yaitu Jarod. Sampai pada akhirnya, Ricky berhasil mengalahkan Ramon. Meskipun sudah kalah telak, Ramon tetap berusaha menyerang Ricky. Sehingga dengan terpaksa, Ricky harus menghabisi Ramon. Setelah itu, Ricky menurunkan Ramon dari tiang. Namun sialnya, Ricky terlambat karena Joseph sudah tewas akibat kehilangan banyak darah. Menyaksikan Ramon telah tewas, tentu Jarod semakin murka kepada Ricky. Namun tentu saja, Jarod tidak putus asa sampai di sini. Jarod berencana akan mendatangkan 3 orang napi brutal dari penjara lain untuk menghabisi Ricky. Beberapa hari kemudian, pacar Ramon yang bernama Jojo lantas berusaha mendekati Ricky. Jojo menawarkan diri untuk menjadi pacar Ricky dan siap melayani kapanpun Ricky mau. Namun dengan syarat, Ricky harus menjamin keselamatan Jojo selama mendekam di penjara ini. Jelas Ricky menolak karena dirinya bukanlah penyuka sesama jenis. Ricky meminta Jojo agar tidak perlu khawatir lagi akan keselamatannya karena penjara ini sudah aman. Mengingat
Bos geng napi yang suka menindas, yaitu Ramon, sudah tewas Ricky habisi. Ternyata Jojo tidak punya lidah, karena telah dipotong oleh Ramon. Ricky yang merasa iba kepada Jojo, ia lantas memberikannya seruling, milik almarhum mendiang kekasihnya. Sebagai ucapan terima kasih, Jojo lantas memberikan Ricky beberapa helai daun barang haram. Pada akhirnya Ricky mengetahui bahwa si wakil kepala sipir, yaitu Ramon, mengelola ladang barang haram di dalam penjara ini. Ternyata sedari tadi, Ricky dipantau oleh David, salah seorang napi brutal yang sengaja Jarod datangkan dari penjara lain untuk menghabisi Ricky. Bukan hanya mendatangkan David saja, Jarod juga mendatangkan Lucas dan Baron, dua orang napi brutal dari penjara yang lain. David CS lantas memanggil Jojo, yang sekarang telah menjadi sahabat Ricky. Mereka marah kepada Jojo, yang secara tidak langsung membocorkan informasi rahasia kepada Ricky, yaitu terkait ladang barang haram yang dikelola oleh Jarod di balik penjara ini. David lantas memberi Jojo dua pilihan. Pilihan pertama, Jojo akan dihukum sampai tewas di tempat. Dan pilihan kedua, Jojo harus menghabisi Ricky apabila Jojo ingin terbebas dari pilihan pertama. Akan tetapi, Jojo lebih memilih yang pertama, yaitu dihukum sampai tewas. Karena Jojo tidak tega menghabisi Ricky yang telah baik kepadanya. Lalu dengan senang hati, David CS menghukum Jojo hingga tewas di tempat. Mengetahui Jojo tewas dihabisi, tentu Ricky sangat sedih dan murka. Saat itu juga, Ricky membakar ladang barang haram milik Jarod yang dikelola oleh David CS. Mengetahui itu, David CS pun murka dan langsung menyerang Ricky. Tapi karena kalah jumlah, Ricky dengan mudah bisa dilumpuhkan. Setelah itu, Ricky dikurung di ruang penyiksaan. Kemudian, Baron masuk ke dalam ruangan dan ingin menghabisi Ricky dengan tangannya sendiri. Namun di tengah pergelutan, tiba-tiba ruangan itu ditimpa semen cair. Untung saja dengan sigap, Ricky berhasil keluar dari ruangan tersebut. Bahkan, Ricky yang baik hati masih sempat ingin menolong Baron. Padahal Baron berniat ingin menghabisinya. Namun malangnya, Ricky gagal menyelamatkan Baron yang ternyata sudah tewas karena kesulitan bernapas akibat cairan semen yang telah mengeras di sekujur tubuhnya. Di keesokan paginya, datanglah si kepala sipir yang diketahui bernama Simon. Simon datang bersama anaknya yang mengidap penyakit mental. Kedatangan Simon dan anaknya disambut dengan karpet merah. Saat sedang berjalan, anak Simon terjatuh dengan sendirinya. Simon yang sangat menyayangi anaknya, malah menyalahkan si napi yang memasang karpet tersebut. Sehingga dengan tega, Simon menusuk mata kanan si napi malang ini. Saat di dalam ruangan, Jarod langsung memberitahu Simon perihal ladang barang haramnya yang sudah hangus dibakar oleh tahanan baru bernama Ricky. Mendengar itu, Simon menjadi emosi hingga terkena serangan jantung. Untungnya dengan sigap, Jarod memberinya obat hingga Simon bisa selamat dari maut. Setelah itu, Simon menemui Ricky yang terkurung lemas di dalam sel. Namun tiba-tiba, Ricky bangkit kembali dan langsung menarik kepala Simon. Ricky bersiap akan membantai Simon, akar dari semua kebrutalan yang terjadi di dalam penjara ini. Pada saat yang sama, Baron yang ternyata masih hidup, langsung masuk ke dalam sel untuk menyerang Ricky. Dalam kondisi terpojok, Ricky menemukan sedikit celah untuk melumpuhkan Baron. Pada saat yang bersamaan, besi berukuran besar
bersiap akan menimpa Ricky. 中阿扁， Namun Baron yang masih hidup, dan sekarang sudah bertobat, berusaha menahan besi tersebut untuk menyelamatkan Ricky. Ricky yang sudah berhasil keluar dari sel, berusaha menolong Baron. Namun sialnya, Ricky gagal menolong Baron, yang pada akhirnya tewas, tertimpa besi tersebut. Ricky yang semakin murka, bersiap ingin menyerang Simon. Namun Simonlah yang lebih dulu, menjebloskan Ricky ke ruang bawah tanah, hingga tak sadarkan diri. Setelah tersadar, Ricky sudah berada di tengah lapangan penjara, dan bersiap akan dikubur hidup-hidup. Simon memberi waktu kepada Ricky, selama 7 hari, di dalam kubur tersebut. Apabila selama dalam 7 hari, Ricky masih bertahan hidup, Simon berjanji, akan mengeluarkan Ricky dari penjara ini. Kemudian, Simon menugaskan para napi, untuk mulai mengubur Ricky hidup-hidup. Namun sebagian besar napi, menolak untuk melakukannya, karena mereka tidak tega. Menanggapi itu, Simon langsung menugaskan para petugas sipir, menembak mati para napi, yang berani menolak perintahnya. Beberapa orang napi yang masih hidup, terpaksa menuruti perintah Simon, yaitu mengubur Ricky hidup-hidup. Ya, aku. Ya. Di hari-hari berikutnya, semua napi mendengar suara tiupan seruling dari dalam kuburan tersebut, yang dimana itu berarti Ricky masih hidup. Hingga pada 7 hari kemudian, kuburan itu kembali dibongkar. Mereka semua sangat kaget mengetahui bahwa Ricky ternyata masih bertahan hidup, meski tanpa asupan makanan dan minuman. Semua tahanan sangat bahagia, karena sebentar lagi, Ricky akan dibebaskan dari penjara, sesuai janji dari Simon. Namun tanpa diduga, Simon malah mengingkari janjinya. Ia malah kembali mengurung Ricky di dalam sel, sembari disiksa secara brutal. Ricky dikurung sembari disiksa, selama berhari-hari, tanpa diberi makan dan minum. Seorang napi yang tidak tega, secara diam-diam, mengantarkan makanan untuk Ricky. Namun aksi baiknya itu ketahuan, sehingga pada akhirnya, si napi itu pun tewas dihabisi, karena telah menolong Ricky. Pada suatu malam, Jarod masuk ke dalam sel, dan dibuat sangat kaget, mendapati Ricky sudah menghilang. Ternyata Ricky masih berada di dalam sel, lalu inilah yang ia perbuat. Sampai pada akhirnya, Ricky berhasil meloloskan diri. Semua napi yang ada di sana, pada akhirnya, berani melakukan perlawanan, bersama dengan Ricky. Sampai pada akhirnya, Jarod tewas dihabisi, oleh atasannya sendiri, yaitu Simon. Karena Simon menganggap, Jarod sudah tidak lagi berguna. Kemudian, Simon menugaskan David dan Lucas, untuk menghabisi Ricky. Namun pada akhirnya, Ricky lah yang berhasil menghabisi mereka berdua. Sekarang yang tersisa, hanya tinggal si kepala sipir, yaitu Simon. Namun Simon sama sekali tidak terlihat gentar sedikit pun, karena ternyata Simon bukanlah manusia sembarangan. Saat itu juga, Simon langsung bertransformasi menjadi seorang monster. Namun dengan tekad yang begitu kuat, pada akhirnya, Ricky berhasil menghabisi si monster Simon. Setelah itu, Ricky dan semua tahanan
memberontak melakukan perlawanan kepada para sipir yang masih tersisa. Dengan sebuah pukulan maut, Ricky pun berhasil menerobos dinding penjara. Sampai pada akhirnya, Ricky dan seluruh tahanan berhasil melarikan diri dari penjara brutal ini. Kemudian, film pun selesai. 喂，你叫你行啊！有幾大本事，你嘅反屁！